Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Wah, kita akhir-akhir ini sibuk membicarakan kasus UAS yang tidak diizinkan masuk ke Singapura. Berita ini seakan-akan menjadi berita penting. Banyak yang menyoroti Singapura, bahkan mengajak untuk memboikot produk Singapura, serta mendesak pemerintah agar meminta klarifikasi dari pihak Singapura. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya masalah ini adalah masalah yang sangat sederhana, apalagi di kalangan masyarakat Indonesia yang sudah sangat terbuka dengan informasi dan sudah memahami dinamika di dalam bernegara. Ada beberapa hal sehingga saya mengatakan ini adalah sesuatu yang sederhana. Pertama, penolakan UAS masuk ke wilayah teritorial Singapura adalah sesuatu yang lumrah bagi setiap negara. Lah, bukan saja UAS yang ditolak oleh Singapura, beberapa tahun yang lalu juga ada beberapa orang dari negara lain yang juga ditolak, bahkan dari agama lain yang berbeda dengan agama yang mayoritas di Indonesia. Kemudian UAS kan juga pernah ditolak oleh Hong Kong, Switzerland, dan Timor Leste. Bahkan di Indonesia juga beberapa kali UAS ditolak masuk ke wilayah untuk memberikan ceramah, misalnya beberapa tahun yang lalu di Bali. Kedua, masuk ke negara orang bukan otoritas pengunjung, tetapi itu adalah otoritas aparat setempat. Jadi meskipun syarat-syarat masuk dalam negara itu sudah lengkap, tetapi pihak aparat negara itu menolak kita masuk, ya itu hak mereka. Karena mungkin ada pertimbangan lain yang kita tidak ketahui. Atau mereka memiliki catatan tersendiri tentang kita. Jadi kita nggak bisa memaksakan negara lain untuk menerima kita. Ketiga, kita juga di Indonesia kan biasa pernah juga menolak orang masuk ke negara kita karena pertimbangan aparat keamanan kita. Dan orang yang ditolak itu termasuk pemerintahnya juga tidak keberatan ke kita karena mereka menghargai aturan kita. Karena kitalah yang paling berhak dan berkewajiban atas keamanan dan kerukunan di negara kita, di negeri kita. Jadi kalau misalnya kita menolak salah satu WNA masuk ke negara kita, ya orang lain tidak perlu protes karena itu kewenangan kita. Keempat, saya yakin bahwa UAS juga kan pernah di Mesir dan Sudan dan Maroko. Teman saya, di bawah saya, tentu UAS paham betul bagaimana kebijakan setiap negara terhadap orang asing yang masuk dalam negara orang. Bukan soal lengkap atau tidak lengkapnya administrasi, tetapi mereka punya pertimbangan tersendiri. Kita juga dulu di Mesir kan kalau mau ke Saudi, haji setiap tahunnya, sering sekali atau banyak sekali teman-teman yang ditolak misalnya oleh kedubes Saudi. Karena itu peraturan mereka. Tapi kita nggak protes dan diam saja. Dan kedutaan kita juga di negara itu, di Mesir atau di negara lain juga tidak protes. Karena itu wewenang negara Saudi. Kemudian UAS itu kan WNI, sama dengan kita. Yang kehadirannya di Singapura atau di sana kan cuma jalan-jalan. Tentu tidak memberikan dampak signifikan terhadap hubungan bilateral kedua negara. Dan Singapura dalam hal ini lebih mementingkan kerukunan antar umat beragama di sana. Mereka tidak mau ada wacana-wacana yang bisa memojokkan kelompok lain, yang bisa memicu kebencian antara sesama warga negara Singapura. Saya yakin bahwa pemerintah Singapura memiliki catatan tersendiri tentang UAS, terutama dalam hal-hal ceramah yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Kelima, semestinya UAS tidak perlu membuat konten tentang penolakan dirinya masuk ke wilayah Singapura. Karena ini hanya akan memicu dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, terutama di kalangan pendukung UAS. Semestinya UAS diam-diam saja dan tidak perlu menyebar masalahnya kemana-mana. Jadi menurut saya semestinya UAS lebih wise di sini, apalagi menyebar videonya kemana-mana. Keenam, saya pikir isu ini tidak perlu ditanggapi secara serius. Karena ini hanya isu biasa saja dan lumrah terjadi di mana-mana. Kawan saya dulu ngajar di Brunei, mau balik ke Indonesia lewat Singapura, ditahan dan bahkan ditolak dan tidak boleh lewat Singapura. Padahal hanya perbedaan nama saja di paspor dan KTP-nya. Jadi sekali lagi, isu penolakan UAS masuk ke wilayah Singapura adalah masalah biasa dan sangat sederhana. Tidak perlu ditanggapi secara serius, apalagi menyebar di antara kita.
Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia, terutama kepada di kalangan anak-anak muda agar tidak membesarkan hal ini. Karena ini adalah masalah yang sangat sederhana dan lumrah terjadi di mana-mana. Itu adalah hak pemerintah Singapura yang kita tidak bisa intervensi. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.